Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama menyampaikan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, Allah yang telah memberikan kita rezeki sampai titik ini. Dan Allah yang tidak pernah berhenti memberikan hidayahnya dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita semua bisa berkumpul lagi dalam channel hamba Allah ini lagi tanpa ada halangan dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Salawat dan salam juga tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan syafaatnya semoga sahabat hamba Allah semuanya yang saat ini yang menonton video ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur, dimurahkan rezeki, dan juga selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat hamba Allah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut ke pembahasan doanya yang bisa kita amalkan, marilah kita bangun bersama-sama terlebih dahulu channel yang masih kecil ini, yang tidak apa-apanya dibandingkan dengan channel-channel yang lain, dengan cara tekan tombol like-nya. Dan untuk Anda mungkin yang baru bergabung di channel hamba Allah ini, apabila video ini menjadikan Anda lebih baik dan bermanfaat bagi Anda, silahkan tinggalkan dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Dan apabila Anda semua ingin mengamalkan doa ini, jangan lupa untuk tulis qabiltu serta hajat Anda di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dengan begitu kita aminkan bersama-sama, insya Allah segala hajat Anda akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk hidup itu di dunia ini tentu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala rezekinya mereka masing-masing. Tetapi semua manusia pasti memiliki impian atau biasa yang disebut dengan hajat. Di antaranya hajat manusia sudah pasti tidak luput yang dari keinginan harta yang berlimpah, rumah besar, mobil mewah, benda-benda berharga mungkin, dan lain sebagainya ya. Namun semuanya itu sudah tidak luput dan sudah tidak cukup dengan usaha dohir saja ya, melainkan kita semua untuk memperoleh semuanya itu kita harus berusaha dengan cara batin juga, agar impian dan hajat kita dapat diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Habib Muhammad Al-Habsyi itu pernah menyampaikan sebuah amalan, di mana amalan ini bisa kita amalkan dengan cara istiqomah. Sebuah amalan ini diberikan oleh Habib Muhammad Al-Habsyi untuk diamalkan agar rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengamalkan zikir ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rezeki, akan dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun waktu untuk mengamalkan zikir ini waktu fajar. Lantas bagaimana zikir yang dimaksud oleh Habib Muhammad Al-Habsyi ini? Baca zikir ini sebanyak 100 kali di waktu fajar, dan insyaallah rezeki kita semua akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, kita sebagai manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan, yaitu berupa akal, perlu juga kita meraih rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan cara berikhtiar. Selain berikhtiar, kita juga harus menyertakan ikhtiar kita ini tersebut dengan amalan-amalan yang membuat rezeki kita semakin lancar. Berkaitan dengan hal ini, sebuah amalan yang insya Allah dengan amalan ini rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Muhammad Al-Habsyi bahwa amalan tersebut adalah membaca zikir di waktu fajar. Adapun bacaan zikir yang dimaksud yakni adalah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya ulangi sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Lebih lanjut, Muhammad Al-Habsyi mengatakan bahwa agar rezeki kita lancar, maka bacalah zikir ini sebanyak 100 kali di waktu fajar. Mungkin Anda bertanya-tanya ya, kapan waktu fajar itu, ya kan? Kalau Anda biasa sholat subuh di masjid, ya ingat, kalau Anda biasa sholat subuh di masjid, maka Anda sholat sunnah fajarnya di rumah, ya. Setelah itu Anda bawa tasbih sambil jalan ke masjid sambil baca. Ya mungkin meskipun Anda tidak bawa tasbih, mungkin Anda berzikirnya bisa menghitungnya dengan jari Anda, atau dengan dengan Anda dari rumah membawa kerikil mungkin sebanyak 100 kali intinya. Tapi saya sarankan di sini lebih baiknya Anda membawa tasbih agar cara menghitungnya sampai 100 itu lebih gampang seperti itu ya. Atau juga setelah itu Anda bawa tasbih sambil jalan ke masjid sambil baca zikir ini boleh, tidak apa-apa ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan zikir ini yang dibaca 100 kali ini di waktu fajar, dan dengan ini maka rezeki kita akan dimudahkan atau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut lagi, Muhammad Al-Habsyi juga mengatakan apabila saat azan subuh kita sudah berada di masjid, maka laksanakan sholat sunnah terlebih dahulu, sholat sunnah fajar di masjid, kemudian setelah itu baca zikir ini dengan menggunakan tasbih. Tahu dengan tangan kita untuk menghitungnya. Tahu sekarang kan ada tuh tasbih yang ada angkanya itu kan. Ya kalau Anda azan subuh sudah di masjid, ya Anda sholat sunnah fajar di masjid, setelah itu pakai tasbih baca 100 kali, setelah itu nunggu iqomah ya. Mungkin Anda sudah paham ya. Adapun jika ternyata setelah azan subuh kemudian hanya selang beberapa saat langsung iqomah, kan ada tuh masjid yang azan biasanya langsung iqomah itu kan. Kemudian hanya mungkin cuma berselang beberapa saat ya, beberapa menit itu yang langsung iqomah misalkan, maka tidak apa-apa jika zikir ini dibaca setelah selesai melaksanakan sholat subuh, itu tidak apa-apa. Bagaimana, mungkin kalian bertanya ya, bagaimana kalau habis azan itu sebentar langsung iqomah, mau baca zikir itu kapan? Biasanya seperti itu. Bagaimana jika seperti itu? Kalau memang enggak sempat baca, maka dibacanya nanti setelah Anda mengerjakan sholat subuh. Itu ya, itu juga diperbolehkan. Jadi sampai di sini mungkin Anda sudah paham ya untuk cara mengamalkan zikir ini. Baik, demikianlah amalan zikir yang bisa Anda baca di waktu fajar agar rezeki Anda dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan amalan ini dengan istiqomah di waktu fajar agar rezeki kita senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga video saya ini bermanfaat untuk Anda semua, dan semoga Anda semua bisa diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.